Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa channel Zikir Islami yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada senantiasa tetap dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa di dalam naungan karunia dan rahmatnya, serta senantiasa diberikan keluasan rizki, kemudahan dalam usaha, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin membagikan sebuah kisah di mana di dalam kisah tersebut Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada salah satu sahabatnya, yang mana ketika itu seorang sahabat tersebut sedang memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga sahabat tersebut tidak berani keluar rumah, sampai bahkan sholat Jumat pun dia tidak berani karena takut, karena malu kepada orang yang menagihnya. Seperti apakah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut? Simak video ini hingga selesai agar kita bisa mengambil amalan tersebut dan bisa mengamalkannya, agar kita juga bisa melunaskan hutang secepatnya. Marilah kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, Al-Fakir mengucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga rezekinya semakin lancar, usahanya semakin maju, dan hutang-hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari yang namanya hutang, baik itu hutang yang jumlahnya kecil maupun hutang yang jumlahnya lebih besar. Karena memang hutang merupakan salah satu dari muamalah, interaksi antara sesama manusia. Bisa hutang kepada sahabat, kepada teman, atau juga bisa hutang kepada lembaga-lembaga seperti bank maupun yang lainnya. Nah, kenapa hutang bisa menjadi beban? Karena dalam berhutang kadang seseorang itu tidak menggunakannya dengan bijaksana. Dia berhutang hanya untuk memuaskan nafsunya, hanya untuk memuaskan egonya, untuk berfoya-foya, untuk meningkatkan gengsinya. Akan tetapi apabila seorang tersebut mampu mengelola hutang, dia berhutang, berani berhutang, itu untuk kemajuan bisnisnya, untuk kemajuan usahanya, insya Allah dengan keyakinan dan dengan kesungguhan hati ingin membayar hutang, hutang tersebut bukanlah sesuatu yang memberatkan, bahkan mungkin bisa menjadi jalan untuk menjadikan usahanya semakin besar. Jadi sebenarnya poin di dalam hutang itu bukan di hutangnya, akan tetapi di manajemen pengelolaan hutang itu sendiri. Namun bagi kita yang sudah terlanjur hutang, sudah terlanjur terjebur dalam dunia hutang, sehingga kita susah sekali untuk melunasinya, maka mulai hari ini bisa mengamalkan amalan yang akan Al-Fakir sampaikan ini.
Akan tetapi tentu saja harus disertai dengan himmah, dengan keinginan untuk mengembalikan amanah atau mengembalikan hutang tersebut dengan niat yang kuat. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mu'adz bin Jabal yang sangat terkenal dengan kerajinannya mengikuti ibadah dan mengikuti pengajian Rasulullah SAW pada saat itu. Ketika Rasulullah mengadakan pengajian, pasti Mu'adz hadir. Ketika Rasulullah berjamaah, pasti Mu'adz hadir. Akan tetapi suatu saat Rasulullah tidak melihat Mu'adz, sehingga Rasulullah pun mencari-carinya. Di manakah Mu'adz? Kenapa dalam waktu 1 minggu ini Mu'adz tidak kelihatan? Sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, tibalah sampai pada hari Jumat. Hari Jumat pun Mu'adz tidak nampak dan tidak ada di dalam masjid untuk melakukan sholat Jumat. Rasulullah semakin terheran-heran, bertanya-tanya, di mana Mu'adz? Kenapa Mu'adz berani meninggalkan sholat Jumat? Kemudian pada hari-hari berikutnya, tiba-tiba Mu'adz datang mengikuti pengajian Rasulullah. Karena Rasulullah penasaran apa yang terjadi terhadap Mu'adz, beliau memanggil Mu'adz untuk menghadapnya. Dan Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak ikut pengajian selama 2 minggu ini? Bahkan engkau sampai meninggalkan sholat Jumat." Mu'adz pun tertunduk. Kemudian Mu'adz pun menjawabnya, "Ya Rasulullah, aku bersembunyi, aku tidak berani keluar rumah karena aku tidak sanggup menahan malu kepada orang yang saya hutangi. Aku tidak sanggup membayar hutang, sehingga aku bingung bagaimana cara membayarnya. Aku pun bersembunyi dan tidak berani keluar rumah karena malu ya Rasulullah." Mendengar jawaban dari Mu'adz, Rasulullah kemudian berkata kepada Mu'adz, "Apakah engkau mau saya ajarkan sebuah doa yang apabila kamu memiliki hutang meskipun sebesar gunung Uhud yang dipenuhi dengan emas, engkau pasti bisa melunasinya insya Allah dengan izin Allah." Dengan mata berbinar-binar dengan rasa bahagia, Mu'adz pun langsung tanpa pikir panjang, "Mau ya Rasulullah, saya mau menerima amalan tersebut." Kemudian Rasulullah membacakan doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal hammi, ya kashifal ghammi, mujibat da'watil mudtarin, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Bacalah doa ini Mu'adz. Insya Allah kurang dari 1 minggu engkau mengamalkan doa ini, engkau pasti bisa melunaskan semua hutang-hutangmu. Lalu hari pun berjalan sampai 1 minggu. Kemudian memasuki hari Jumat berikutnya, Mu'adz sudah berada di dalam masjid, duduk di depan, duduk paling depan. Dia sambil tersenyum melihat Nabi. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, bagaimana kabarmu?" Lalu Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, tidak berlalu 1 Jumat melainkan hutangku sudah lunas melalui jalan yang tidak terduga. Sungguh dahsyatnya
amalan ini apabila diamalkan dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah bahwa seorang sahabat Nabi yang begitu dekat dengan Rasulullah yang memiliki hutang kemudian diberi amalan tersebut oleh Rasulullah mampu melunasinya. Maka kita sebagai umat Nabi pun jika ingin mengamalkan amalan tersebut maka harus didasarkan dengan keyakinan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan amalan tersebut sehingga kita bisa melunaskan semua hutang-hutang yang kita miliki cara melalui barokahnya amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan niat taqarrub ilallah, dengan niat mengikuti jejak Rasulullah, dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah. Insyaallah dengan wasilahnya Rasulullah apapun yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari Al-Fakir. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengambil manfaatnya. Wa kafa billahi syahida. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.